Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabil akhyar ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para thalabul ilmi, baik dari tingkat pelajar, siswa, siswi maupun mahasiswa semuanya, mari kita belajar bersama-sama tentang mutola'ah, khususnya yaitu mutola'ah qiraah kitab. Karena memang anjuran mutola'ah ini seperti yang di kajian ta'lim muta'alim, di kajian sebelumnya nanti bisa dilihat pada bab 10 kajian ta'lim muta'alim tentang faslun fil istifadati waqti basil ilmi, bahwasanya seorang santri itu harus mutola'ah, ya, harus mutola'ah. Salah satunya yaitu ketika kita mutola'ah pasti itu membaca, karena kemampuan membaca ini adalah metode ampuh dari Al-Quran, yaitu disebutkan dalam surat Al-Alaq, Iqra, ya, Iqra, bacalah. Metode baca ini yang sangat langka sekarang. Orang itu lebih suka mendengar, berarti masih tingkatan rendah. Kalau sudah membaca itu sudah naik tingkat, kemudian yang terakhir menulis, ya. Dan ini sudah dilakukan oleh orang-orang Eropa, malah orang kafir. Harusnya kita yang dari muslim, ya. Metode kebiasaan membaca dan menulis. Oleh karena itu pada kali ini kita akan mendalami kultum, kuliah 7 menit terkait tentang mutola'ah qiraah. Kebetulan ini juga jadi mata kuliah di kelas saya di kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya pada kajian mutola'ah ini. Baiklah, sebelum kita mendalami tentang mutola'ah qiraah ini, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih mutola'ah itu. Mutola'ah itu berasal dari kata tola'a yutoli'u, mutola'atan, ya. Artinya mengulang-ulang atau tikror, atau juga belajar, bisa diartikan ta'allum. Oleh karena itu orang yang mutoli', orang yang suka belajar, mengulang-ulang, mudzakarah misalnya, dipastikan dia itu adalah orang hebat karena sudah menyempatkan waktunya untuk terus belajar dan belajar seperti itu. Lantas kalau mutola'ah pasti gandengannya adalah qiraah. Kenapa? Karena ketika kita mentelaah, dari kata telaah ini mutola'ah, ya, dari mentelaah atau mengulang-ulang pelajaran, pasti itu adalah membaca. Yang jadi tolak ukur dalam mutola'ah ini yaitu adalah kemampuan membaca, ya, maharatul qiraah. Kemampuan dalam bahasa Arab itu kan ada 4. Ada maharatul istima', mendengar, kemampuan mendengar. Ada kemampuan berbicara, maharatul kalam. Kemudian yang ketiga yaitu maharatul qiraah, kemampuan baca. Yang terakhir adalah menulis, karena gandengannya qiraah itu pasti kitabah. Kalau kita suka membaca pasti kita bisa menulis, kita bisa menuangkan. Oleh karena itu dalam faslun fil istifadati waqti basil ilmi, pesannya Rasulullah kepada Hilal, la tufarikil mihdar, jangan sekali-kali lupa membawa pena. Jangan sekali-kali lupa membawa pena. Dan juga di akhir bab dijelaskan, dan juga tidak hanya pena, harus juga bawa catatan. Apa? Penanya untuk mencatat, kemudian buku catatannya nanti bisa dibuat mutola'ah atau mudzakarah seperti itu. Apa sih kemampuan maharatul qiraah itu? Maharo itu maknanya adalah al-qudrah, ya, kemampuan, kafaah, kemampuan untuk menguasai sesuatu. Khususnya ini disifati dengan qiraah, yaitu membaca. Qiraah itu apa? Qiraah itu adalah amaliyah aqliyah wa ta'ni idrakul qari' linnasi al-maktub wa fahmihi wasti'abihi muhtawayatihi, yaitu proses, ya, proses akliyah. Maksudnya itu adalah kemampuan seorang membaca teks dan memahami serta menelaah isinya. Seperti itu adalah qiraah, seperti itu. Jadi qiraah ini itu bisa diungkapkan adalah
nasyatan lil husuli alal ma'lumat, ungkapan yang bisa menghasilkan informasi dan juga bisa menggali bacaan-bacaan maksud dari teks. Kenapa? Karena Al-Quran atau teks Arab lainnya, baik dari kitab, hadis dan lain sebagainya, itu tidak bisa berbicara. Yang membunyikan siapa? Yang membunyikan itu adalah manusia. Oleh karena itu dalam fahmul qiraahnya itu harus benar, yaitu harus baik dan benar, karena kalau tidak seperti itu maka pesan yang ingin disampaikan Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab teks Arab itu tidak bisa tersampaikan. Oleh karena itu wajibu ala syakhsi al-qari'i, wajib apa? Wajib bagi setiap orang yang baca itu ayyakuna qadiran ala nutqin wa fahmil kalimat. Ya, oleh karena itu wajib bagi orang yang pembaca itu mampu qadiran ala nutqin, membacakan, membunyikan dan memahami setiap kalimatnya, wal hurufi dan hurufnya, wal isyarat dan isyarat-isyaratnya, wa ramzi al mawjuda fin naswi, dan kalau ada rumus yang ada misalnya dalam nasnya kita harus paham gitu. Oleh karena itu atuhtaju al qira ila wujudi maharah da'imah mislu maharatul kitabah wa tahaddus wal istima'. Oleh karena itu dibutuhkan memang kemampuan tambahan, yaitu maharatul kitabah, berbicara maupun mendengar. Ini memang satu kesatuan. Pada akhirnya ketika kita menguasai satu maharah, maka otomatis kita juga akan menguasai yang lain, karena ini saling berkaitan seperti itu. Kemampuan membaca ini sangat diwajibkan khususnya bagi penuntut ilmu, semua tingkatan siapapun dia, ya, mau dari golongan manapun dia, baik yang SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah, S1, S2, S3, dipastikan kalau banyak membaca insya Allah bisa banyak pengetahuannya, maklumat wa ma'rifat, ya, pengetahuan dan informasi yang digali itu akan semakin banyak, sehingga menjadi orang yang berkualitas. Ketika kita sudah naqisul maklumat, naqisul ma'rifat, nakis semua, kurang semua, otomatis karena kita jarang membaca. Makanya budaya membaca ini harus digemakan dari sekarang seperti itu. Fawaidul qiraahnya apa? Manfaat dari membaca ini apa? Yaitu banyak sekali. Pertama itu bisa tatwirul maharah al-kitabiyah, bisa mengembangkan kemampuan menulis, karena dengan berawal dari membaca nanti kita bisa menulis. Kalau sudah tidak pernah baca, apa yang mau ditulis gitu. Terus kemudian tansyitu dzakirah, ya, ini membuat penyemangat, menghidupkan ingatan kita. Dengan banyak membaca otomatis ingatan kita itu semakin tajam, kemampuan kita juga semakin tajam, analisis semakin tajam. Kenapa? Karena selalu menggali informasi seperti itu. Kemudian at-tawassu' fil mufradat ladail qari, ya, memperluas mufradat, ya, tawassu' fil mufradat ladail qari. Otomatis ini pasti si qari banyak membaca teks Arab, baik Al-Quran, hadis, kitab-kitab, baik kutubut turos, kitab-kitab klasik maupun kutubul hadisiyah, kitab-kitab yang baru, pasti itu akan menambah mufradat seperti itu. Tanmiyatul akli, ya, ini mempertajam otak, mengembangkan daya ingatan, akal. Kalau tidak pernah baca, apanya yang mau dianu. Ziyadatut tarkis juga bisa menambah kecerdasan, pasti itu sudah karena banyak membaca, ya. Qra bismi rabbikal ladzi khalaq, seperti itu. Jadi memang ketika kita sudah hobi membaca, maka otomatis nanti kemampuan lain itu akan muncul dengan sendirinya. Kalau kita tidak dapat tidak pernah baca, apa yang mau ditampilkan nanti. Kemudian untuk maharatul qiraah ini, mutola'ah maharatul qiraah ini memiliki kriteria tersendiri.
standar yang harus dikuasai bagi qori, khususnya pada mata kuliah mutolaah ini. Karena kita apa? Karena kita termasuk li ghairin natikina biha, kita termasuk orang yang selain orang Arab, yaitu ajami ya. Kita kan li ghairin natikina biha. Ada yang di uslub yang lain menggunakan lin natikina bi ghairiha, namun itu sama saja. Apa yang harus standarisasi untuk menguasai mutolaah maharatul qiraah ini, yaitu kesesuaian makhrajul huruf, dan yang dapat membedakannya. Jadi bisa membedakan makharijul huruf antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena teks-teks Arab itu rata-rata tidak ada harokatnya. Bahkan kalau dulu itu ekstrim, tidak ada titiknya. Baru ini kan oleh zamannya sahabat kemudian dikasih titik untuk memudahkan kita. Ini kan tidak ada tidak ada harokatnya. Seperti contoh tulisan fa ain lam ya, bisa dibaca fa'ala, fu'ila, fa'ala, fa'il, bisa dijalan fa'lun, fi'lun. Wah, banyak sekali. Yang membunyikan siapa? Ya ini kita si qori. Makanya perlu pemahaman yang mendalam ya. Kemudian bisa menyelesaikan dengan kaidah makhraj. Harus ini, kalau kaidahnya jelas, kalau sudah maharatul qiraah maka kemampuan qawaidnya, nahwu sharafnya harus dipertajam ya. Kalau itu tidak bisa, nanti harus menguasai nahwu dan sorof. Memahami teks qiraah secara sempurna dan rinci. Kalau tidak rinci nanti setengah-setengah, maka akan menimbulkan pemahaman yang tanakut, yang kontradiktif seperti itu. Kemudian menghindari kesalahan-kesalahan i'rab. Nah, ini yang sering ketika kita fokusnya membaca, maka harokat akhirnya i'rab itu kan harokat akhir ya. Harokat akhirnya maka harus benar ya. Entah itu dibaca misalnya ada kalimat qawaidun nahwi ya, jangan dibaca qawaidun nahwu, nah, kan keliru, qawaidun nahwa yang keliru, yang betul kan qawaidun nahwi. Nah, ini standarisasinya i'rabnya harus betul ya. Kemudian dari segi sorofnya nanti juga seperti itu. Kemudian menganalisa secara mendasar gagasan utama pada teks qiraah. Misalnya disajikan teks, khusus muta'anya ada teks, ini gagasan utamanya membahas tentang apa, intinya apa, ini harus bisa membedakan gitu, harus bisa menangkap pesan gagasan utama maupun gagasan pendukung gitu kan. Nanti ada ini bab intinya ini, nanti tambahannya ziyadahnya ini seperti itu. Itu salah satu kriteria maharatul qiraah yang harus dikuasai. Terutama yang paling penting adalah memahami teks dengan benar, kemudian dengan bacaan yang baik dan benar. Bacaan yang baik dan benar itu adalah sesuai dengan qaidun nahwi, yaitu bacaan yang fusha. Bacaan yang fusha itu apa? Sesuai qaidul lughah al-arabiyyah, yaitu qaidun nahwi was sarfi. Insyaallah nanti kita akan mendalami mutalaah ini menggunakan kitab qaidul lughah al-arabiyyah fi nahwi was sarfi wal balaghah. Kitab ini litalamit al-madaris as-sanawiyah. Kitab ini untuk madrasah sanawi. Kalau di madrasah sanawi di Arab itu di sini tingkatan aliyah. Aliyah kelas 1 ini. Tapi ini diajarkan di kampus ini seperti itu. Karangannya Syekh Hifni Nasih ya. Ini banyak ini. Ta'lif al-Ustadz al-Asatidzah al-Kibar. Syekh Hifni Nasih, Syekh Muhammad Diyab, Syekh Mustafa Tumum, Syekh Muhammad Afandi Umar, Syekh Sultan Muhammad, ini banyak sekali di situ. Nanti akan dibahas tentang qaidun nahwi was sarfi, lengkap dengan balaghahnya. Nanti kita akan coba telaah itu, mutalaah itu. Setiap qori mahasiswa mendapatkan tugas masing-masing nanti untuk memahami teks ya, satu bab agar bagaimana nanti kemampuannya, karena standarnya itu tadi itu tujuannya qiraah ini salah satunya qori itu bisa memahami qadiron ya, mampu menangkap
apa yang dipesankan dalam teks tersebut, karena ini memang tujuannya. Kalau kita ini sudah diberi teks namun masih belum mampu menangkap informasi yang diinginkan, maka berarti masih belum bisa berarti untuk mutola'ah qiraatnya ya. Harus bisa ayyakuna qadiran ala nutqin wa fahmil kalimat ya, harus mampu bisa mengucapkan lafaz-lafaznya dengan baik dan benar sesuai kaidah qawaid nahwu sharafnya, wa fahmil kalimat, dan memahami kalimat-kalimatnya, wal harfal isyarat, seperti itu. Makanya harus banyak mutola'ah. Nanti bisa ditonton video di Taklim Mutalim bagaimana cara yang efektif belajar khususnya dalam pandemi corona ini. Kenapa? Karena nanti di situ juga akan dibahas cara hafalan yang cepat bagaimana. Nanti bisa tonton kalau urusan metode belajar, caranya bagaimana yang efektif, hasil memuaskan, barokah dan lain sebagainya, nanti bisa dilihat di kajian Taklim Mutalimnya di video-video yang ada dalam YouTube saya, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu sebagai muqaddimah pembelajaran mutola'ah ini ya, mutola'ah qiraah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.